Salam Bapak Ibu, Mamang Inang dimanapun berada, terkhusus Jemaat HKBP Harapan Jaya. Pada pagi hari ini, Kamis 1 Desember 2022, kita akan mendengarkan renungan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan Tuhan, kita berdoa. Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang selalu menyertai kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami masih menikmati merasakan sukacita berkat yang luar biasa melalui nafas kehidupan yang Kau berikan Tuhan pada kami. Dan saat ini juga Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi pedoman dalam segala kegiatan kami, yang akan berpatokan akan kebenaran firman-Mu. Dan itulah yang akan kami lakukan dalam hidup kami. Terpuji dan termulia nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dari Mazmur 31 ayat 8. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Saya maruluk jalan marlasni roham au bain midah asini roham. Natinatakmu dangolhon namar binoto iho di akahagogoton nito diki. Demikian firman Tuhan. Amang Inang yang terkasih dalam firman Tuhan, semua orang pasti pernah bersorak-sorak dalam hidupnya atau bersuka cita dalam hidupnya karena dia menemukan atau memiliki atau mendapatkan sesuatu yang selama ini dia inginkan, atau dia bersuka cita dalam dirinya karena ada seseorang, ada sesuatu yang selalu menemani, menyertai kita. Hal inilah yang dirasakan oleh Daud, Raja Daud atau pemazmur, di mana dia mengatakan dia sangat bersorak-sorai dan bersuka cita karena kasih setia Tuhan yang selalu ada dalam dirinya. Walaupun dia dalam sengsara ataupun dalam kesesakan jiwanya, Yesus selalu memperhatikan dia. Dan nas ini diawali dengan kalimat, aku akan bersorak-sorai dan bersuka cita. Kalimat ini wajar saja diungkapkan oleh orang yang sedang merasakan berkat. Rasanya sulit kalau kalimat ini keluar dari orang yang mengalami penderitaan. Kita tentu pernah mengalami pergumulan hidup. Bisa dari masalah ekonomi, baik juga pekerjaan, hubungan keluarga, penyakit, hinaan, ataupun penderitaan lainnya. Bapak Ibu, penderitaan itu biasanya datang dari diri sendiri, tetapi bisa juga dari orang lain. Dan hal inilah yang dialami oleh Raja Daud, di mana saat itu dia mengalami sebuah problem. Dia merasa banyak orang yang tidak lagi dekat dengan dia. Apalagi di saat Raja Saul mulai mengejar dia, mulai menyerang dia, karena Raja Saul menganggap Daud akan menjadi raja dan tahtanya akan direbut. Dan Raja Saul banyak mengarahkan atau menggerakkan para prajurit-prajuritnya untuk menangkap Daud. Dan saat itu juga Raja Daud merasa sangat sedih karena dia sudah menganggap Raja Saul ini sebagai keluarga. Dan ternyata karena kekuasaan atau karena kedudukan jabatan, hal itu membuat Raja Saul ingin menyerang, mengejar, dan membunuh Raja Daud atau pemazmur. Bapak Ibu yang terkasih dalam firman Tuhan, di sini kita bisa lihat bagaimana Daud dikelilingi oleh musuh-musuhnya, diintai bahaya, diintip maut, dan dia juga dikejar oleh tentara suruhan Saul.
Raja Saul menggunakan segala cara dan usaha yang dapat menghabisi Daud. Kemudian Daud bersembunyi di lubang batu dan tidur di celah sempit gunung. Kecemasan, kegundahan, dan kesesakan mewarnai kisah hidup Daud. Jiwanya merasa sesak. Sebenarnya Daud belum mengalami penderitaan fisik, tetapi ia takut kalau ancaman itu terjadi. Ia akan merasa tercela atau malu dan musuhnya akan beria-ria. Daud tidak ingin mendapat malu dan dipermalukan. Amang-inang yang terkasih dalam firman Tuhan, hidup yang bersorak-sorai atau bersuka cita bukanlah hidup tanpa penderitaan atau kesulitan. Hidup yang bersuka cita datangnya dari sikap yang berkarakter dan yang berintegritas. Sikap yang bagaimana yang kita tunjukkan ketika menghadapi pergumulan itu. Bahkan melalui nas ini kita pahami bahwa dari penderitaan dan kesulitan itu akan melahirkan sebuah pengakuan iman dan kepercayaan penuh atas perlindungan yang diberikan oleh Tuhan. Karena itu, marilah kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, kota banteng kita, tempat pengungsian kita, tempat pengaduan kita, tempat kita berserah atas apa yang kita alami, baik itu suka maupun duka. Berserulah dengan penuh kepada Tuhan, karena Ia mengasihi kita, mengasihi umatnya. Jadikanlah Tuhan tempat perlindungan abadi. Berseru-serulah kepadanya dengan penuh pengharapan. Bersukacitalah karena Tuhan itu adil dan penuh kasih. Amang-inang yang terkasih dalam firman Tuhan, hidup yang penuh dengan sukacita, hidup yang penuh dengan bersorak-sorai, tadi dikatakan adalah orang yang memiliki hidup yang berkarakter dan berintegritas. Itulah kemenangan kita sebagai orang Kristen. Mau bagaimanapun orang menilai kita, mau bagaimanapun orang memandang kita, tentang apa yang kita yakini, kita percayai dengan Tuhan, yakinlah Tuhan akan selalu menyertai kita. Bagaimanapun besar masalah yang kita hadapi, bagaimanapun besar pergumulan yang kita hadapi, ketika kita menyerahkan itu semua kepada Tuhan, maka semua akan bisa diselesaikan. Kita hadapi bersama Tuhan. Di awal Desember ini, di sini kita akan merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat, pembawa damai bagi kita. Maka dari situ persiapkan diri kita, amang-inang. Berdamailah dengan diri kita, agar kita bisa menerima Sang Juru Selamat yang akan selalu memberikan kita sukacita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu yang selalu menyertai kami. Firman-Mu hari ini, pagi hari ini mengingatkan kami bagaimana kami selalu harus hidup penuh dengan sukacita. Karena kami yakin Engkau akan selalu setia menemani kami dalam kesusahan maupun itu dalam kesenangan, duka. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan yang selalu menyertai hidup kami, dampingi kami Tuhan dalam segala proses yang kami lakukan sepanjang hidup kami. Terpuji dan termulia nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.